bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja akan siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam. Baru saja saya menerima kunjungan atau melakukan pertemuan dengan Yang Mulia Bapak Tok Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam. Dalam pembicaraan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam sudah mempunyai hubungan yang sangat panjang selama 70 tahun. Bahkan tahun ini adalah kedua negara akan merayakan ulang tahun yang ke-80 dan nantinya mempunyai visi yang sama bahwa tahun 2045 akan mencapai 100 tahun Indonesia emas atau kemudian begitu juga dengan Vietnam. Dan beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik, yaitu hubungan baik antara kedua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh yang merupakan sama-sama founding father dari kedua negara. Karenanya kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di antara kedua negara, dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama bekerja sama dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kemudian people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen. Karenanya saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja akan siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam, dan kita akan sama-sama menjaga soliditas ASEAN karena dalam dinamika dunia global seperti ini bukan hanya di Asia Tenggara tapi juga di dunia dibutuhkan soliditas negara-negara ASEAN untuk lebih kuat, lebih solid dalam bergotong royong membangun negaranya masing-masing dan juga menjaga kawasan yang ada di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN. Itu hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang tadi, dan beliau juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan dengan Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan bahwa sudah banyak hal yang dilakukan di antara kedua pemerintahan dan Vietnam siap bekerja sama dengan pemerintahan di bawah Bapak Presiden Prabowo. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan tadi pagi. Ada lagi pertanyaannya? Izin Mbak Rio dari CNN TV. Selamat pagi Mbak. Terkait dengan pertemuan dengan Vietnam tadi, ini kan kemudian salah satu yang mungkin dibahas oleh masyarakat soal Vietnam khususnya kan soal misalnya mereka baru mengefisiensikan kementerian misalkan begitu Mbak. Nah ini apakah kemudian kita dari Indonesia bisa dalam pembahasannya juga tadi Mbak Puan dengan perwakilan dari Vietnam, apakah kita bisa mencontoh juga hal-hal tersebut dari pemerintah Vietnam misalnya untuk misalnya kita mengefisiensikan juga karena kita juga butuh anggaran yang juga cukup banyak begitu ya. Itu yang pertama Mbak. Mungkin yang kedua boleh soal isu lain mungkin di luar pertemuan dengan Vietnam, nanti juga ada RDP dengan Menhan untuk pembahasan RUU TNI Mbak. Mungkin boleh disampaikan pandangan sebagai Ketua DPR seperti apa dan juga mungkin dari fraksi PDIP. Khususnya kemarin Panglima TNI juga sudah menyebutkan bahwa anggota aktif TNI lebih baik pensiun dulu sebelum menjabat di jabatan sipil. Terima kasih Mbak. Ya, terkait dengan saling bertukar pikiran, tentu saja kami membuka diri untuk bisa sama-sama bertukar pengalaman, namun juga harus dibedakan bagaimana perbedaan antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia negara yang mungkin membutuhkan lebih banyak SDM yang diperlukan dalam membangun bangsa dan negara. Begitu juga mungkin ada pemikiran lain dari Vietnam untuk melakukan efisiensi. Namun apapun yang menjadi keputusan dari kedua negara ini, Indonesia dan Vietnam, tentu saja pasti didasari oleh keinginan atau landasan bagaimana yang terbaik untuk kedua negara tersebut sesuai dengan pemikiran dan kebutuhannya masing-masing. Jadi tentu saja terkait dengan bertukar pikiran,
ya itu akan menjadi sangat baik. Tadi saya juga menyampaikan untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan Bapak Tolam yang akan dilakukan dengan teman-teman DPR. Kemudian terkait dengan Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.